Oke, selamat pagi mahasiswa semuanya. Pagi ini Bu Endang akan menjelaskan bab terakhir, yaitu bab 10, mencari gagasan usaha sebagai materi UTS pada semester ini. Ya. Nah, mencari gagasan usaha atau mencari ide dari sebuah usaha, gitu ya. Nah, tujuannya adalah selalu saya sebutkan sebelum kuliah dimulai, yaitu pertama adalah apa? Bagaimana cara mencari gagasan baru tersebut. Ya. Terus yang kedua adalah menjelaskan bidang usaha dari kelompok kreatif. Dan yang ketiga adalah menjelaskan bidang usaha kelompok konsultatif. Dan yang keempat adalah menjelaskan bidang usaha kelompok pelayanan. Dan yang kelima menjelaskan bidang usaha kelompok analitik. Dan yang terakhir adalah menjelaskan ide usaha dari imitasi. Atau kita amati, kita tiru, dan kita modifikasi. Ya. Nah, ide-ide ini adalah untuk membantu kalian bagaimana kalian belajar bisa mendapatkan ide. Caranya bagaimana? Caranya adalah kalian melihat, kalian tuh sesuai dengan kelompok yang mana. Jadi di sini usaha kelompok-kelompok itu bukan berarti kalian nanti akan saya bagi kelompok-kelompok, bukan. Tapi di sini kalian akan mengelompokkan diri sendiri kalian pada posisi di manakah Anda berada. Sehingga begitu kalian tahu passion kalian apa gitu ya, maka di sini kalian akan bisa apa? Bisa menentukan, oh iya, saya cocoknya di sini kayak gitu. Ya, sehingga kalian gali ide-idenya banyak sekali gitu ya. Nah, apa namanya? Dari sini nanti kalian akan timbullah usaha-usaha yang mungkin bisa membantu kalian untuk masa depan. Ya, seperti itu. Oke. Nah, yang pertama adalah apa? Bagaimana kita menggali cara kita itu bahwa punya ide itu seperti apa? Atau kalau saya sudah punya ide, itu nanti idenya itu mau saya apakan kayak gitu ya. Nah, yang pertama adalah kalian harus mengenal panggilan jiwa. Apa itu panggilan jiwa? Ya, bukan kita mendatangkan roh gitu ya, roh-roh halus, roh-roh jahat gitu ya. Bukan. Tapi panggilan jiwa ini adalah sesuaikan pilihan bisnis dengan karakter, bakat, keterampilan, dan hobi Anda. Nah, seperti itu. Contohnya misalnya sekarang, ya ada kemarin mahasiswa tanya, saya tidak nyebutkan namanya ya, tapi sebenarnya saya suka gitu ya, cuma kemarin tuh ngantuk saya, ya. Ngantuk sehingga apa namanya tidak berlanjut obrolan, nanti mungkin bisa dilanjutkan. Nah, saya tanya, Bu, saya tuh punya cita-cita, punya apa namanya, punya mau itu banyak gitu ya. Nah, saya sebaiknya itu seperti apa, Bu, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kalau mau di apa namanya mau dikembalikan lagi jawabannya, saya justru kembali kepada Anda sekarang. Kalian tuh sebenarnya passionnya di mana, sukanya di mana, itu yang digelutin. Kalau seandainya lu Bu, saya suka semuanya Bu, gitu ya. Saya pengen jadi presiden, misalnya ya ini ya, saya mau jadi presiden, pengen saya jadi menteri, saya pengen jadi pengusaha, saya pengen jadi pelawak, saya pengen jadi bisnis artis musik segala macam misalnya, pengen jadi semuanya. Loh, sesuaikan dengan kemampuan. Iya, saya mampu semua punya. Oke, kalau mampu semua, lakukan semua, kerjakan semua, pasti nanti suatu saat kan kalian pasti ada pilihan. Ya, pilihan yang tepat sesuai panggilan jiwa. Nah, itu yang pertama. Ya. Jadi kalau memang semua itu adalah kalian diberi talent sama yang di atas itu ya. Talent artinya kalian memiliki bakat yang bagus gitu ya. Kalian gunakan semua kesempatan yang ada mumpung masih muda. Nah, begitu kalian sudah menganjak dewasa yang harusnya sudah bisa menentukan, bisa memilih posisi saya di mana, tidak mungkin kita itu berada di mana-mana. Ya, jadi suatu saat kita tidak mungkin berada di mana-mana. Kan kita sudah tahu ya bahwa seorang ahli itu akan sesuai dengan bidangnya atau sesuai bidang itu pasti ada ahlinya masing-masing. Nah, itu seperti itu. Jadi talent itu memang diberikan dari yang di atas gitu ya untuk kita gunakan sebaik-baiknya, untuk kita gunakan untuk bermanfaat bagi orang banyak itu ya. Nah, jadi makanya yang tadi apa namanya punya banyak mau, punya banyak kemauan, keinginan, silakan dilaksanakan semua ya. Nanti tapi tetap kalian harus memilih. Bu, memilih satu lebih dari satu boleh selama kita bisa menjalani, why not? Ya, seperti itu. Oke, itu panggilan jiwa. Jadi supaya berhasil dalam usaha, maka setiap orang itu harus benar-benar mengenali panggilan jiwanya. Kalian sudah tahu punya faktor X yang pernah saya sampaikan dulu. Ada faktor keberuntungan di dalam diri kalian. Ya, terus kemudian apa? Ya sesuaikan dengan panggilan jiwa. Kalau memang kalian panggilan jiwanya adalah sebagai seorang relawan misalnya ya, kalian tuh suka membantu orang lain. Kenapa tidak kalian
jadi relawan yang baik. Siapa tahu dari kejadian relawan itu mungkin kalian justru dipertemukan dengan orang baik juga. Sesama orang baik dipertemukan dengan orang baik, kemudian kalian bisa nyambung, ternyata timbullah muncul ide-ide dan bisnis di sana, akhirnya berkembanglah jadi bisnis beneran. Kenapa tidak? Nah, kayak gitu. Ya, jadi sesuatu yang semula itu tidak pernah kita pikirkan malah jadi sekarang jadi sesuatu yang baik, ya. Seperti itu. Oke. Jadi sekarang bagaimana kita memanggil jiwa kita gitu ya. Maka kita harus memperhatikan 3 faktor, ya. Jadi memanggil jiwa tadi itu kita punya 3 faktor. Apa saja? Yang pertama adalah cocok dengan diri kita. Ya. Nah, kalau tidak cocok ya kalian paksa pun ya dipaksakan siapapun bahkan diri sendiri mau mencoba ya saya mau mencoba gitu ya. Tapi kalau tidak cocok dengan diri kita, ya kalian harus sadar, jangan diterus-teruskan gitu ya. Oh ya udah saya tidak cocok, coba cari yang lain ya seperti itu. Kadangkala bahkan apa? Kita sudah merasa cocok gitu ya, kita sudah merasa cocok. Tapi di tengah jalan kita itu ternyata di suatu saat terjadi sesuatu yang baru sadar kalian, oh sebenarnya ini tidak cocok harusnya. Nah itu bisa jadi terjadi ya. Jadi semua itu bagaikan air mengalir ya, bagaikan air mengalir. Jadi apapun kalian coba, silakan mumpung masih muda ya. Nah, yang kedua adalah apakah usaha yang akan saya jalankan nanti itu aksesnya mudah ya. Nah, itu pun juga harus diperhatikan ya. Yang ketiga adalah apakah bisnis tersebut itu berpotensi menghasilkan untung gitu ya, atau dia merupakan produk yang potensial gitu ya. Nah, itu semua perlu diperhatikan. Jadi misalnya cocok-cocok saja, ya jangan. Aksesnya mudah saja, ya jangan. Apakah dia berpotensial baik, apa tidak, itu aja yang kalian pilih, jangan. Ketiga-tiganya. Kalian cocok, ini berpotensi, tapi tidak ada akses di sana. Contohnya misalnya, kalian suka masak gitu ya, suka masak-memasak gitu ya. Nah, ini bisnis ini sangat potensial sekali. Tapi kalian jualannya di Papua sana ya, di tengah hutan misalnya tidak ada akses masuk ke sana, ya tidak cocok lagi kayak gitu. Kayak gitu itu contoh ekstrimnya kayak gitu ya. Jadi ketiga-tiganya itu harus jalan. Ya, harus diperhatikan ketiga-tiganya ketika kalian mulai mempunyai panggilan jiwa. Ya, seperti itu. Oke. Berikutnya adalah beberapa pertanyaan yang bisa membantu untuk memanggil jiwa tadi. Ya, jiwa-jiwa yang sedang tidur di dalam jiwa kita itu dibangkitkan, dibangunkan. Ya, maka bertanyalah pada diri sendiri. Apa yang paling Anda senangi? Tulis ya. Kalau kalian mengingat-ingat gitu ya, itu seringkali lupa. Jadi ingat sekarang, seminggu kemudian, 2 minggu kemudian hafal, masih ingat, tapi begitu lebih dari 1 bulan banyak kegiatan jadi lupa ya. Kalian mulailah kejadian-kejadian kalau untuk panggilan-panggilan kayak gini gitu ya. Kalian mulai menulis sedikit-sedikit aja nulis. Kalian punya buku kecil atau punya apa namanya HP, manfaatkan aja dengan baik gitu ya. Kalian nyimpan di memori, tuliskan, oh saya suka ini gitu ya. Suatu saat mungkin kalian pernah membaca lagi dan oh iya, kenapa kok saya jalankan ya? Atau kalian sudah menjalankan, oh iya, ini loh dulu sudah pernah saya pikirkan. Nah, seperti itu. Ya. Jadi sebuah tulisan-tulisan entah itu medianya di mana, itu sangat penting ketika kalian apa? Ketika kalian bertanya pada diri sendiri. Ya, seperti itu. Oke. Itu kalian catatlah apa yang paling Anda senangi. Nah, itu yang bisa jawab siapa? Ya, kalian sendiri, ya. Pertanyaan kedua, apakah kegemaran atau hobi Anda? Nah, kalian tulis lagi hobinya apa? Wah, saya gemar main musik. Oh, saya ini. Nah, semua itu kegemaran kalian tulis saja semuanya. Siapa tahu bisa membantu orang banyak melalui kegemaran kalian. Ya, seperti itu. Oke. Terus kemudian produk dan proses apa yang paling Anda ketahui. Nah, itu. Jadi kalau kalian mau usaha, itu jangan hanya sekedar bahwa oh ya, ini terus saya nyuruh orang lain untuk mengerjakannya. Nanti yang pinter orang lain, ya. Nah, maka ketika kalian sudah menentukan produk ini yang harus saya buat misalnya, maka proses harus Anda ketahui. Supaya apa? Kalau ada kejadian-kejadian di tengah-tengah proses itu, kalian bisa segera menanganinya. Nah, itu maksudnya. Ya. Nah, berikutnya adalah adakah sesuatu yang ingin Anda lakukan ketika sedang menganggur? Nah, ketika kalian sudah tugas semua diselesaikan gitu ya. Terus kemudian kalian juga sudah belajar, kemudian kalian termangu-mangu, menunggu waktu gitu, serasa waktu itu apa namanya? Waktu itu kok sulit
masih lama gitu ya, padahal air itu waktu itu terus berlalu gitu ya, kok rasanya lama gitu, berarti kalian ada yang dipikirkan. Atau mungkin kalian lagi galau gitu ya, habis putus dengan pacar misalnya. Nah, itu saat-saat kalian menganggur ya, maka kalian harus memikirkan sesuatu apa sih sebaiknya yang harus saya lakukan ya, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah salah satu sepele. Semua yang saya sampaikan ini sepele. Tapi akibatnya adalah bagus ketika kalian memang benar-benar mau memikirkan apa yang cocok buat saya. Ya, nah seperti itu. Oke. Berikutnya adalah kita masuk ke bagaimana kita mengetahui diri kita sendiri. Ya, jadi kalian harus belajar mengetahui atau menyadari kepribadian kalian itu seperti apa. Ya, ada yang pertama introvert vs extrovert. Ya, jadi kalian memiliki kecenderungan membatasi hubungan dengan orang lain, itu berarti kalian itu introvert, orang yang tertutup. Ya, nah sedangkan yang ekstrovert itu berarti kebalikannya, yaitu cenderungnya membangun hubungan dengan orang lain. Ya, maka dari sini kalian perhatikan introvert sama ekstrovert itu berbeda jauh. Jadi kalau kepribadian, kalian dalam hal ini bisa saja punya kepribadian ganda, bisa saja ya. Cuma kepribadian ganda itu jangan dibuat hal-hal yang tidak bagus gitu ya. Gunakan hal-hal yang kepribadian ini introvert sama ekstrovert itu sesuatu yang baik. Contohnya misalnya kalian membatasi hubungan dengan orang lain. Boleh enggak saya membatasi hubungan dengan orang lain? Boleh, ketika orang lain itu adalah mempengaruhi sesuatu yang negatif. Nah, itu berarti kalian bermain dua kaki gitu ya, bermain dua kaki. Ya udahlah, pokoknya kita berteman aja misalnya. Terus begitu dipengaruhi, kalian cenderung jangan mau tertutup aja gitu ya. Pura-pura ngapain kalau misalnya tidak bisa menghindar, ya kalian menghindar. Kenapa seperti itu? Kejadian banyak mahasiswa, ini mahasiswa di kota-kota besar ya, terutama ini kan kebetulan masih pandemi ya. Kalau di kota besar yang dulu tidak pandemi, kalian punya pengaruh kecil ya, punya teman tapi kalian itu dipengaruhi gitu ya, apa yang terjadi? Misalnya orang-orang itu selalu membuli-buli dalam arti begini, diejek-ejek, misalnya kamu merokok enggak saya enggak merokok, gini-gini, alah kamu itu bukan ini gini, sampai akhirnya si anak ini merokok. Begitu dia merokok gitu ya, kamu masa merokok aja enggak pakai ini, enggak pakai dikasih narkoba gitu, atau nanti kalian diiseng-iseng dikasih narkoba, ya sekarang gratis, berikutnya suruh bayar, berikutnya lagi kalian menjadi pengguna ya dan seterusnya. Nah, seperti itulah hal-hal yang harus dibatasi. Boleh kalian tertutup dalam hal kondisi seperti itu. Ya. Nah, tapi kalau sifatnya adalah membangun dengan urusan yang positif, lakukanlah ekstrovert ya. Kalian terbuka sama orang lain, kalian diskusi dengan orang lain, kalian punya kerjasama dengan orang lain, lakukan seperti itu ya. Jadi seperti itu. Jadi artinya bahwa mana yang terbaik antara introvert sama ekstrovert, tidak ada yang terbaik, tidak ada yang terburuk ya. Kalian lakukan aja sesuai pada tempatnya masing-masing ya. Itu nasihat saya. Oke. Berikutnya adalah dominasi dan dedikasi. Ya, dominasi dan dedikasi. Nah, apa itu dominasi dan dedikasi? Dominasi itu adalah cenderung mengendalikan orang lain. Jadi kalau kalian memiliki kepribadian yang selalu ingin mengendalikan orang lain, artinya misalnya kalian kerja ya, wis kamu ini aja, kamu ini aja ngerjainnya. Aku yang ini, kamu yang itu, gitu misalnya. Nah, itu kalian sebenarnya sudah memiliki sifat kepribadian untuk mengendalikan orang lain. Ya, apakah jelek? Tidak. Ya, kalau ternyata itu semua dilakukan untuk kebaikan. Oke, jadi hal-hal seperti itu yang ini. Nah, sedangkan dedikasi itu adalah kalau kalian cenderung mengalah, yolas lah, kamu ini ya tugasnya ya, kalian enggak punya kesempatan untuk mengatakan sesuatu, ya udahlah pokoknya ini jalan gitu ya. Ya udah saya mau gitu misalnya, mengalah gitu ya. Nah, itu juga bisa. Nah, kepribadian dari 4 ini silakan kalian pilih mana yang cocok buat kalian. Ya, seperti itu. Oke, kalau semuanya bisa Bu, saya semuanya bisa Bu gitu ya. Wah, itu bagus. Itu berarti kalian memang memiliki talent yang bagus ya, seperti itu. Oke. Jadi tidak salah kalau kalian punya cita-cita banyak, kalian punya kemauan yang banyak, itu tidak salah. Ya, justru benar. Tapi sekarang nanti kalian harus segera memilih ya. Karena apa? Karena kesuksesan itu adalah sebuah pilihan. Nah, kalian tinggal milih yang mana untuk suksesnya. Oke. Nah, sehingga dari keempat tadi, apabila kalian jalankan, terus kemudian kalian ukur diri kalian sendiri, ini kalian nanti melihat 4 kuadran ini. Yang pertama tadi ya, yang introvert sama extrovert itu ditaruh di utara sama selatan kayak gitu ya. Terus kemudian
dedikasi sama dominasi itu kalian lakukan untuk yang kanan, ya. Kalau berdasarkan kesesuaian orang yang introvert, ya, introvert itu kan tadi tertutup gitu ya, maka biasanya dia lebih senang untuk memproduksi, ya. Artinya kenapa dia tertutup, otomatis mau utek-utek sendiri gitu ya, melakukan sesuatu itu dengan sendiri gitu ya, dengan kalian produksi sendiri dan seterusnya itu ya. Nah, itu introvert biasanya. Nah, sedangkan kalau extrovert karena dia itu terbuka, maka dia biasanya senang mendistribusi ya. Dia jaringan gitu, maksudnya membuka network gitu ya pada teman-temannya. Nah, kalau dedikasi karena tadi orangnya adalah mengalah gitu ya. Nah, dia sering cenderung untuk melakukan pelayanan ya. Sedangkan apabila dia dominasi tadi itu selalu ingin mengendalikan orang lain, maka di sini biasanya dia menjadi seorang pengarah. Ya, jadi dengan kecocokan tadi itu, ini sifatnya, ini adalah biasanya ya, tingkah lakunya, ini perilakunya. Oke, yang garis kanan itu perilakunya. Nah, dari keempat kuadran ini, ketika kalian itu adalah orang yang introvert ya, atau orang yang suka produksi, tapi kalian sebenarnya itu pengen mendominasi, mengendalikan orang lain, pengen gitu ya, tapi kalian tidak bisa terbuka mengatakannya, misalnya hanya mengarahkan, maka sebenarnya kalian itu adalah memiliki tipe D, kreatif, ya, orang yang kreatif. Oke. Nah, karena kalian produksi dan kalian sebenarnya juga bisa mengendalikan, ya. Nah, berikutnya kalau yang kalian kuadran yang kedua ini apabila introvert, kemudian tapi kalian juga mengalah ya, melayani, maka kalian sebenarnya itu adalah memiliki sifat analitis, menganalisa sendiri ya, mengerjakan sendiri atau melayani orang lain. Gitu ya. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu dedikasi dan ekstrovert, ini biasanya ke service ya, tipe T dengan service melayani ya, gitu. Dan yang apabila kalian memiliki sifat yang konsultatif ya, tipe P di sini, maka kalian tuh sebenarnya merupakan sifat yang ekstrovert tadi, distribusi dan memiliki dominasi ya, pribadi dominasi. Oke. Nah, ini adalah cocokan dengan kondisi kalian ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tipe yang pertama tadi, D kreatif ya, manusia dengan tipe dominan, singkatan dari D tadi. Ya. Apa artinya? Yaitu kalian itu memiliki motivasi yang kuat untuk mengejar prestasi. Jadi kalau kalian itu ambis, ya istilahnya sekarang itu ambisi itu jadi disingkat ambis itu ya, maka kalian adalah orang yang dominan. Maka kejarlah tipe-tipe dominan ini sesuai dengan lingkungan pergaulan kalian. Ya, nah ini kalian harus hati-hati, ada kelemahan, ada kelebihannya. Kelebihannya apa tadi? Yaitu kalian tuh memiliki ambisi ya, memiliki motivasi yang kuat, kemudian berorientasi ke hasil akhir. Ya, jadi kalian pengen cepat selesai, ayo ini kerjakan ini. Nah, kalian berorientasi pada result ya. Nah, sedangkan yang berikutnya adalah sangat menyenangi tantangan. Nah, ini kalian tuh tipe journey gitu ya, menyenangi tantangan. Oh, itu orang dominan. Terus kemudian bertindak serba cepat dan praktis, langsung ke sasaran. To the point orangnya ya. To the point, pengen langsung cari hasil akhirnya seperti apa, tantangan berikutnya apa gitu ya. Sehingga kalian untuk mengejar prestasi itu yang diharapkan. Nah, akhirnya apa? Kalian memiliki sifat-sifat itu, akhirnya otomatis kalian menyukai kebebasan, ya. Tapi tidak suka diatur orang lain. Nah, itu adalah yang sudah merembet ke arah negatif gitu ya. Kurang peduli pada lingkungan pergaulan karena kalian selalu minta dominan. Nah, seperti itu. Nah, ketika semua positif negatifnya itu kalian bisa membalancekan ya, bisa menyeimbangkan, nah itu akan menjadi lebih baik. Oke? Itu tipe dominan ya. Nah, saya bisa bercerita seperti ini. Ini kebetulan saya juga kemarin saya rapat sama dinas pendidikan gitu ya. Nah, saya itu ternyata bisa mengarahkan, bisa memberi masukan pada dinas pendidikan untuk bagaimana sih cara melakukan pendidikan yang baik mulai sejak PAUD, TK, SD sampai SMP. Dinas Pendidikan Kota Surabaya itu sampai SMP. Kalau SMA ditangani provinsi, ya seperti itu. Nah, ini saya karena saya itu orangnya tadi punya kepribadian itu, saya tuh kepo. Apa itu kepo? Kalau zaman sekarang. Knowledge everything gitu ya. Personal apa objek. Nah, itu singkatan dari kepo ya, atau pengen tahu gitu ya. Nah, karena pengen tahu akhirnya itu saya suka membaca, saya suka menulis, saya suka apa saja yang di luar dari pendidikan saya.
Ya, pendidikan saya kan orang teknik gitu ya, tapi saya suka hal-hal yang seperti itu. Nah, akhirnya saya diberi talent gitu ya, diberi talent sehingga saya bisa memberi parenting pada orang lain, parenting gitu ya, saya memberi konsultatif pada orang lain, meskipun kadang-kadang kadang-kadang kok saya tuh banyak maunya ya gitu ya. Tapi ternyata orang-orang di sekitar kita, loh memang Bu Endang tuh bisa bisa itu, bisa ini, bisa itu gitu. Maka misalnya saya bisa survive di SCTS gitu ya, itu karena kan tadi kalian bisa mengendalikan pribadi kalian ya. Jadi kalau kalian nanti berada di tengah masyarakat ya dan kalian itu bisa mengendalikan diri, bisa bisa mengolah hati kalian gitu ya, kalian akan bisa survive di tempat tersebut. Seperti itu. Oke, itu pesan saya ya. Nah, ini untuk tipe dominan. Nah, sekarang kalau seandainya kalian tipe P ya, populer. Nah, kalau tipe P tadi apa di sini? Apabila kalian adalah orang yang ekstrovert gitu ya, dan tapi kalian juga dominasi, itu berarti orang yang populer. Ya. Apa itu? Yaitu mendambakan hubungan yang hangat dengan berbagai pihak. Nah, ini juga ya. Kalian harus kalau ketemu sama orang, jadilah orang kalian itu menjadi orang yang bukan orang yang membosankan, bukan orang yang memboring gitu ya, orang boring katanya. Bikin boring Bu itu Bu gitu ya. Atau jangan membuat ilfil oleh orang lain ya. Nah, itu seperti itu. Jadi hal-hal yang sepele ya, hal-hal yang sepele jangan sampai kalian perlihatkan ketika kondisinya kalian berada di orang banyak atau melakukan hubungan-hubungan yang seharusnya itu menghasilkan sesuatu yang positif, itu jangan dilakukan atau jangan diperlihatkan sesuatu yang buruk pada diri kalian. Ya, jadi kalian di sini mendambakan hubungan yang hangat dengan berbagai pihak, terus kalian pintar bergaul dan banyak bicara, gitu ya. Tapi juga ada kerjaannya ya, bukan hanya yang banyak talk only itu ya, bukan NATO ya, no action talk only itu jangan. Jadi pintar bergaul, banyak bicara. Ini untuk menjalin hubungan ya. Namanya tadi kan orangnya ekstrovert, jadi dia tuh benar-benar terbuka, fair gitu ya. Nah, terus juga menginginkan pengakuan dari orang banyak. Namanya ingin populer ya berarti ingin diakui gitu ya. Apakah buruk? Ya bisa buruk, bisa tidak gitu ya. Kalau yang buruk apabila kalian terlalu menyombongkan diri, ini lo aku gitu ya. Nah, itu buruk gitu ya. Sementara tidak mengakui orang lain. Nah, tapi kalau ini baik apabila apa? Kalian ingin menjadi seorang leader gitu ya, mampu untuk menggerakkan roda organisasi misalnya. Nah, itu juga bagus. Ya, jadi semuanya itu selalu plus minus ya di dunia ini tidak ada plus semua, tidak ada minus semua. Yang ada selalu menyeimbangkan. Perbedaan itu bagus ya, seperti itu. Oke. Terus kemudian apa? Ya menghendaki kebebasan juga si populer ini karena dia selalu dominan. Ya pinter bergaul, banyak bicara, terus apalagi kalau dia kemampuan bicaranya itu untuk mempengaruhi orang lain gitu ya. Nah, itu bagus banget ketika pengaruhnya baik ya. Nah, seperti itu. Terus tapi kadang kurang mewaspadai hasil akhir dan batas waktu. Karena tadi komunikasinya baik, lupa pada hasil akhir. Ya, seperti yang tadi si dominan tadi kan menginginkan hasil akhir. Nah, kalau bekerja sama orang yang populer ya, sama-sama orang-orangnya sama-sama menginginkan sesuatu, lupa hasil akhir, dimarahi sama si dominan. Kamu ini ngomong aja kayak gitu ya. Hasil akhirmu mana misalnya atau ada batas waktu, deadline. Semua pekerjaan itu pasti ada deadline. Ya, ternyata kalian abaikan. Ya sudah, kalian akan timbul sebuah konflik-konflik yang kemudian bisa menggugurkan pertemanan kalian misalnya kayak gitu. Ya. Nah, itu semua harus apa? Harus banyak berlatih. Ini merupakan segi sebuah sisi untuk bukan keilmuan dalam dalam arti akademis ya, tapi ilmu psikologinya. Ya, kalau gitu. Oke, jadi kalian harus mengenal orang-orang yang seperti apa yang bisa diajak bekerja sama. Karena ini urusannya adalah dengan bisnis ya, maka kalian carilah teman-teman yang bisa bekerja sama dengan bisnis seperti itu. Kalau mungkin orang lain yang ngomong dalam bidang yang lain, ya nanti akan penekanannya pada yang lain juga seperti itu ya. Nah, ini kasusnya karena kalian menjadi seorang calon bisnismen. Ya, seperti itu. Jadi tipe mana kalian yang cocok? Yang tahu kalian sendiri, ya, seperti itu. Oke, sekarang tipe T yaitu tipe tenang, ya. Apa itu? Yaitu tipe golongan ke mana berapa itu tadi? Tipe ketiga tadi, ya. Orang yang punya dedikasi, yang mengalah, melayani, tapi sebenarnya dia tuh punya sifat yang ekstrovert, ya. Tenang untuk melayani.
Ya, jadi sifatnya apa? Senang dan pandai bergaul, ya. Tidak mempunyai ambisi besar dalam mencapai prestasi apapun. Jadi tidak ambis. Ini lawan sama dominan tadi, ya, yang ambis. Nah, ini tidak ambis. Nah, kemudian tenang, kalem, ramah, tamah. Nah, orangnya tenang, nah karena suka yang ketenangan tadi itu gitu ya. Nah, dia kurang menyukai variasi, jadi dia bersifat monoton, membosankan, ya, cenderung berspesialisasi. Jadi dia sudah mengkhususkan diri. Saya sukanya ini, disuruh orang begini, begitu, begini, begitu, enggak mau, gitu ya. Nah, ini merupakan unsur yang negatif di dalam tipe yang tenang ini, ya. Kemudian lebih menyukai sistem yang sudah mapan. Jadi dia enggak mau lurus, kalau sudah tahu jalannya seperti ini ya sudah, dia enggak mau dibelokkan ke kanan, belok ke kiri sedikit, enggak mau dia. Ya, nah seperti itu. Itu adalah tipe-tipe yang maunya sistem yang sudah mapan. Jadi biasanya dia apa ini? Biasanya orang yang sudah mau pada posisinya mapan, nyaman gitu ya. Nah, susah untuk kalau kalian mencari apa? Menjadi seorang pebisnis, karena pebisnis itu harus kuat ya sebenarnya. Harus kuat mental, harus kuat motivasinya untuk ide saya harus kerja bersusah-susah dulu kayak gitu. Kalau ini enggak, tipe karyawan yang orang tenang seperti ini. Ya sudah gitu ya, ayo 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 kayak gitu-gitu. Ya. Oke, kenali diri Anda apakah Anda tenang gitu ya. Yang keempat adalah manusia tipe K, konvensional. Ya, orangnya teliti dan perfeksionis, yaitu menginginkan hasil yang sempurna menurut kaidah-kaidah yang sudah baku. Jadi tidak mau diapa-apain ya. Jadi kalau misalnya dari A ke Z ya harus melewati B, C, D, E. Tidak mau lompat dulu nanti balik lagi, tidak mau dia. Harus sesuai dengan ini. Menuju tahap berikutnya harus perfect. Ya, harus perfeksionis ini. Nah, harus teliti kayak gitu. Nah, kalau kalian ketemu orang-orang seperti ini, wah, kalau orang kalian itu orangnya yang penuh dengan kebebasan, ya enggak cocok gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian berharap ada tuntunan yang jelas langkah demi langkah. Ini manut SOP, kayak robot jalannya. Ya, orang konvensional itu mau enggak mau ini si Iowis ini gitu ya. Nah, kalian akan bertemu orang-orang yang tipe 4 tipe ini nanti di masyarakat ya. Sekarang ini kalau kalian bersaing masih dalam bersaing sehat, yaitu mencapai indeks prestasi yang bagus gitu ya. Tapi kalau sudah di masyarakat, kalian tuh bercampur sama orang yang memiliki indeks yang berbeda-beda, memiliki tipe yang berbeda-beda. Jadi di masyarakat itu kalian tuh benar-benar jahat. Ya, lebih jahat daripada hari ini. Ya, kenapa kok saya bisa mengatakan lebih jahat dari ini? Karena apa? Karena kalian itu banyak sekali kepala yang berada di sekitar kalian gitu ya, memiliki apa namanya pendidikan yang sama, kalian sama-sama bekerja di sana misalnya, saling jegal menjegal, saling menjatuhkan itu bisa terjadi. Jangan dikira di politik aja yang orang saling menjegal. Di pekerjaan pun juga demikian, hati-hati. Ya, diam-diam oh iya baik gitu. Di belakangnya kok enak kayak gitu. Itu ada cenderung seperti itu. Ya, jadi kalian harus sejak sekarang itu harus menata diri ya, bagaimana menghadapi hari esok. Hari esok itu harus lebih baik daripada hari ini. Nah, kayak gitu ya motivasinya. Oke. Jadi berharap ada tuntunan yang jelas langkah tadi itu demi langkah adalah SOP-nya, kemudian menginginkan lingkungan yang aman-aman saja, ya. Nah, dia kurang peduli dengan lingkungan sosialnya. Karena maunya seperti ini tadi, enggak mau tahu. Katakan misalnya ada orang misalnya punya karyawan kalian itu adalah punya masalah misalnya ya, masalah keluarga, Pak, maaf Pak, saya minta izin anak saya sakit, ternyata kalian sakitnya sampai 1 minggu gitu ya, yang sakit pada anaknya. Kalian marah-marah, ini gimana sih pekerjaanmu belum beres ini. Malah ada yang menyalahkan, ngapain kamu punya anak kayak gitu. Nah, kalimat seperti itu tidak boleh dikeluarkan ya. Karena apa? Karena itu lingkungan sosial kita memang seperti itu ya. Kita punya keluarga, kita punya ini, tidak mungkinlah kita hidup seorang diri selamanya. Betul? Jadi kadang-kadang punya kelemahan yaitu kurang peduli dengan lingkungan sosialnya. Jadi marilah kalau kalian punya kepribadian, ambil yang positif, buang yang negatif ya, supaya nanti bisa win-win solution ketika kita melakukan bisnis ya dengan orang lain. Oke. Nah, jadi sekarang kalian perhatikan, saya kembalikan lagi ke kuadran tadi ya. Kan ada kalimat contohnya di situ tipe D dominan, maka dia memiliki arah ke kreatif yang warna merah itu. Maka sekarang yang saya jelaskan adalah kelompok-kelompok yang warna merah tadi.
ya, yaitu kelompok kreatif. Oke. Nah, kelompok kreatif tapi tipenya tadi D, dominan, ya. Maka biasanya perusahaan apa yang cocok atau usaha apa yang cocok buat kalian, yaitu lebih cocok dengan bidang usaha yang tidak perlu banyak lobby-melobi. Karena kalian bisa memproduksi sendiri, ya. Kalian bisa mengarahkan sendiri. Tadi kan dominan, pengarah, terus kemudian atasnya tadi apa tadi? Yaitu introvert produksi. Ya, maka kalian tidak perlu banyak lobby-lobby. Sudah aja kita kerjakan sendiri gitu ya. Malah saya inginnya menjadi seorang pilot project ya. Orang kreatif itu adalah orang first mover. Ya, orang penggerak pertama. Ya sudah, tidak perlu lobby-lobby, malah nanti begitu barang kalian jadi, produk kalian jadi, nah kalian tawarkan pada orang lain. Nah, seperti itu. Ya. Jadi lebih cocok dengan bidang usaha yang tidak perlu banyak lobby-lobby. Oke. Berikutnya adalah lebih baik bergerak dalam bidang produksi. Karena kalian kreatif ya, bisa menghasilkan produk-produk sendiri. Nah, contohnya apa kalau kalian punya sifat-sifat seperti ini? Jadilah orang yang bergerak di bidang usaha apa? Kerajinan. Kerajinan dalam artian nanti Bu harus cocok seperti ini, enggak. Kerajinan itu banyak hal ya. Jadi misalnya kalau kerajinan untuk apa dalam hal pernik-pernik gitu ya, yang semula tas itu biasa, ya kalian kayak sama kan, kalian misalnya beli kertas gitu ya, atas ini kalau gini-gini aja, mungkin kalian balut dengan batik, mungkin kalian beri manik-manik, mungkin dihias-hias yang berikut-berikutnya lagi ya, sesuatu yang apa namanya sangat unik ya, sangat unik, itu justru yang biasa-biasa tadi itu menjadi lebih mahal dibandingkan kalau kalian barangnya adalah produk konvensional. Nah, kalau kalian memang orang yang rajin seperti itu, ya sudah, kalian memang tipe kreatif dominan, kerjalah di bidang usaha yang sesuai. Ya, seperti itu. Oke. Terus kemudian juga agrobisnis. Nah, kalau kalian lihat di YouTube, agrobisnis itu apa? Agrobisnis. Nah, jadi dia bergerak bisnisnya di apa? Di tumbuh-tumbuhan misalnya ya, di agro. Nah, kalian suka tanaman sesuatu ya. Nah, orang yang kreatif tanaman tadi di model-model. Ya kayak agro apa yang sekarang tuh model tengkorak-tengkorakan itu daun-daunnya kan sekarang semua tumbuh-tumbuhan yang dijual bukan bunganya, tapi daunnya, ya jenis daunnya. Nah, terus kalian stack dengan ini digabung dengan ini dan sesuatu ya. Atau sekarang pohon mangga ada yang dicampur dengan pohon alpukat gitu ya. Digandengkan munculnya mangganya seperti apa atau digabung sama durian. Nah, itu orang yang rajin dan dia bidangnya bidang di agrobisnis. Itu bisa menghasilkan tanaman loh. Ya, jangan salah itu. Nah, jadi kalau kalian memang punya sifat-sifat kayak gitu, orang yang kreatif yang mau menginginkan tumbuhnya apa sih nanti kalau daun misalnya durian saya gabung dengan apukat atau ini apakah muncul oh ini loh ini apukat terus muncul lagi batangnya adalah batang apa namanya ini durian nanti tumbuhnya atau menjadi satu tumbuh dengan gen baru ya buah-buahan dengan gen baru yaitu apukat rasa durian atau durian rasa apukat misalnya atau dalamnya itu adalah durian tapi kulitnya apukat gitu ya enggak pakai duri-duri lagi itu enggak tahu apa yang terjadi. Nah, orang-orang yang kreatif itulah yang bisa survive di sini ya. Nah, kayak itu usaha sablon gitu ya. Kalian sekarang kan banyak sablon-sablon yang custom ya. Yang custom misalnya kalian pesan kaos, pesan ini tapi sesuai dengan apa yang ini suruh desain sendiri ya kalian siapkan kalian kan orang IT technopreneur gitu ya bekerjanya nah kemudian kalian siapkan semua sistemnya untuk orang-orang itu menaruh gitu ya pengen gambarnya kayak apa kemudian sudah ini saya tolong disablonkan kayak gini itu bisa jadi seperti itu ya bukan sablon yang konvensional gitu ya. Nah, terus kemudian atau kalian bekerja pada sablon percetakan atau ini ya. Nah, kalian nanti bisa jadi apa namanya? Orang-orang yang buat apa ini namanya? Iklan billboard itu. Iklan billboard itu mahal itu, MM-an itu. Harga satu billboard dengan berdiri sekian bulan di pinggir jalan itu harganya M. Jangan dikira harganya puluhan juta atau cuma ratusan juta sampai M. Tergantung pada kalian lama durasi berdiri di sana. Ya, seperti itu. Nah, kalau kalian memang orang kreatif, ya kenapa tidak bisa menghasilkan itu? Ya, kalian kerja dulu di tempat advertising gitu ya, advertising yang besar-besar itu. Nah, terus kemudian kalian punya kreativitas yang tinggi ya. Nah, bisa jadi seperti itu, oke? Terus kemudian punya karya intelektual. Contohnya kalian bisa software itu kalian bisa duplikat loh ya.
jangan dikira kalian misalnya kalian sudah menjual produk software ke satu tempat terus tidak bisa menjual ke tempat lainnya, bisa, tapi dengan merek yang sama enggak boleh. Katakan misalnya kalian disuruh membuat software di Indomaret misalnya contohnya ya. Terus kalian juga menjual software Indomaret gitu ya. Terus memakai nama Indomaret maksudnya. Nah, itu enggak boleh lagi. Jadi harus ada kerjasama lagi dengan yang berbeda karena software Indomaret tadi itu sudah menjadi haknya Indomaret. Tapi softwarenya sendiri, ya coding-coding yang kalian miliki, itu tetap menjadi hak kalian. Ya, hak pembuat, hak karya intelektual. Oke. Nah, terus buku juga gitu ya. Buku itu adalah, makanya kenapa kok kalian mengutip buku itu harus ada disebutkan sumbernya. Karena apa? Dianggap supaya kalian tidak menjadi orang yang plagiarisme. Ya, lagu-lagu itu pun juga gitu, ciptaan lagu-lagu kalian harus menyebutkan ini ciptanya siapa. Kalau enggak nanti disuruh bayar hak cipta. Ya, seperti itu. Oke. Nah, orang-orang yang kreatif inilah yang bisa survive di bidang-bidang usaha yang ini, tapi masih ada dan sebagainya loh ya. Nah, itu sesuaikan dengan kondisi kalian. Oke, sekarang kelompok konsultatif yang tipenya populer. Maka bidang usaha mana yang cocok? Di sini lebih sesuai berbisnis dalam bidang-bidang yang bersifat mengarahkan atau memberi instruksi. Ya, sehingga di sini juga cocok dalam bidang usaha yang membutuhkan salesmanship atau marketing. Jadi orang yang konsultatif populer biasanya lebih condong ke marketingnya. Ya, seperti itu. Kalau yang tadi dia lebih condong ke codingnya, maka tadi sifatnya kreatif karena orang yang pinter ngoding itu sebenarnya kalian tidak tidak secara langsung kalian itu orang yang kreatif. Bagaimana kalian melakukan langkah ini ke sini, oh harus ini. Kalau kalian tidak kreatif itu kadang-kadang susah untuk mendapatkan logika dari step A ke step B itu susah. Ya. Maka itu manfaatkan kalian kerja di informatika, belajar di informatika itu sebenarnya merupakan salah satu orang yang sudah kreatif. Karena bagian pembuatan karya intelektual itu bagian orang yang kreatif dan dominatif tadi. Oke. Oke ya, jadi sekarang konsultatif tipe populer, contoh bidang usahanya apa? Yaitu jasa konsultan, ya. Terus kemudian kalian bisa buka kursus-kursus, kalian juga bisa membuka usaha-usaha pendidikan, perdagangan, pusat kebugaran. Pokoknya kalian yang memberikan atau mengarahkan sesuatu, ya, memberi instruksi, dan kemudian kalian juga marketingnya cocok dengan menjalankan usaha tersebut, itu berarti kalian bersifat konsultatif. Maka gunakan bidang-bidang usaha yang sesuai, sama mungkin kalian kembangkan ke arah yang berikutnya. Oke. Nah, kenapa kok perdagangan di sini? Perdagangan di sini karena berhubungan dengan transaksi ya, dengan salesman, dengan orang untuk tadi itu menjual produknya ya, seperti itu. Oke. Itu tipe yang kedua. Tipe yang ketiga, tenang dengan kelompok servis, ya, melayani. Maka di sini lebih cocok dalam bidang usaha yang memberikan layanan kepada pihak lain. Contohnya misalnya perbengkelan, ya. Atau sekarang kalau kalian punya perbengkelan sekarang itu sudah spesifik loh ya. Jadi misalnya kalian tentang ahli aki misalnya, ya ahli aki ya sudah kalian buka khusus perbengkelan yang mengenai aki atau pelistrikannya mobil. Ya itu perbengkelan. Jadi kalau memang kalian bidang di dinamo, di radiator misalnya, ya udah kalian khusus untuk membuka perbengkelan pada yang tipe-tipe khusus tadi. Supaya apa? Supaya kalian punya spesifikasi, ya spesifik orang tertentu. Itu bisa dijual dan bisa jadi lebih mahal, ya seperti itu. Oke. Terus kemudian kontraktor. Nah ini kalian melayani tenang ya jadi kontraktor bangun-bangun gitu ya. Nah kalian kerjasama sama orang sipil gitu ya, orang sipil yang bangun, kalian yang mencari customer-nya, kemudian kalian mengonline-kannya gitu ya, membuatkan webnya dan lain-lain. Itu bisa terjadi kerjasama seperti itu. Terus ada salon gitu ya, salon itu pun juga tidak harus salon muka gitu ya, mukanya atau kosmetik tidak harus seperti itu, salon itu bisa banyak. Ya, bahkan mobil pun juga punya salon. Ya, salon mobil. Ya, kalau kalian mau mereparasi atau mempercantik mobil kalian gitu ya, diberi apa-apa gitu ya silakan pergi ke salon mobil ya gitu. Ya. Terus kemudian fotokopi dan penjilitan. Nah, ini bergerak di bidang percetakan gitu ya. Nah, penjilitan tuh sekarang banyak orang sedang tiarap. Kalau yang koran-koran tuh sedang tiarap karena apa? Banyak orang menuju ke online. Tapi fotokopi dan penjilitan yang bagaimana yang bisa diandarai di masa pandemi, ya silakan dipikirkan. Ya,
Bisa saja dalam bentuk apa? Brosur, ya kan? Kalau sekarang ini kalian tidak punya toko online, ya buatlah aja brosur gitu ya. Dan brosur kan juga tidak harus dicetak, ya, tidak harus dijilid. Nah, kalian bisa aja nyetak, membuat ini kerjasama sama orang DKV untuk membuat kreasi-kreasinya itu, kemudian kalian online kan, ya seperti itu. Nah, itu juga menjadi salah satu usaha di bidang yang melayani tadi. Oke, terus kemudian juga makelar. Makelar itu bukan makelar seperti dulu ya. Misalnya kayak zaman dulu saya waktu kecil di nonton bioskop gitu ya. Nah, kadang-kadang sudah ditutup loketnya baru jam berapa itu sudah ditutup. Tapi yang beli di situ makelar pada yang beli. Jadi kalau dia filmnya laris ya, zaman dulu loh, kalau sekarang sudah tidak ada. Kalian bisa beli online kan. Nah, dulu itu kalau kita mau beli ya sudah tutup, terus padahal makelar itu banyak yang sudah membeli duluan, dilebihkan sama dia 1.000, 2.000 sampai 5.000, bahkan sampai 10.000 tergantung pada pada minat dari bioskop tersebut ya, dari film sinema tersebut. Nah, di sini padahal harganya katakan dulu itu pada waktu saya sekolah dulu harga tiket itu cuma 2.000 gitu dulu zaman saya SD, SMP, SMA cuma 2.000. Nah, dia bisa menjual 5.000. Justru lebih mahal kita beli di makelar 100% dibandingkan kalau kita beli ini. Jadi kadang-kadang orang makelar dulu itu apa? Memanfaatkan posisi-posisi kesempatan di atas kesempitan orang lain. Contohnya misalnya kayak sama sekarang ini apa? Makelar SIM. Nah, tapi sekarang sistemnya sudah diubah gitu ya. Sekarang tidak boleh ada makelar-makelar untuk membuatkan SIM dan lain-lain seterusnya. Tapi tetap aja orang ada ya. Karena memang itu juga masih jadi bisnis bagi orang-orang yang tidak mau repot. Ya, seperti itu. Oke. Jadi itu ada kelompok servis tipe tenang. Sekarang yang untuk konvensional, ya kelompok analitis. Lebih cocok dalam bidang usaha yang tidak mengharuskan banyak bersosialisasi, melainkan bisa berkonsentrasi. Karena tadi dia orangnya berdedikasi, tipenya mengalah, dan dia juga introvert, maka ini dia lebih berkonsentrasi kalau saya kerja sendiri. Ya, saya akan lebih cocok apabila saya mengharuskan banyak bersosialisasi, melainkan bisa berkonsentrasi. Ya, gitu. Jadi tidak di sini ya, tidak mengharuskan banyak bersosialisasi. Ya, contoh bidang usahanya apa? Misalnya kalian jadi translator gitu ya. Nah, sekarang translator itu kalian belajar bahasa, tidak perlu kalian kursus bahasa tersebut, kalian bisa belajar sendiri secara online. Ya, banyak sekali kursus-kursus gratis di internet gitu ya. Nah, kalian mau belajar apa? Kemudian tes-tesnya juga banyak yang gratis ya. Nah, itu bisa terjadi. Saya tahu karena apa? Anak saya itu suka banget sama bahasa Jerman. Saya leskan di dekat Bambu Runcing sana enggak mau. Sampai akhirnya ada pandemi. Ya, ada pandemi loh kan. Akhirnya kamu ada pandemi enggak bisa lesnya harus ini online gitu ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Anak saya kreatif ini yang bungsu. Dia nyari belajar sendiri, belajar bahasa Jerman sendiri gitu ya. Udah belajar Jerman. Nah, setelah belajar sendiri Jerman kayak misalnya TOEFL itu kan ada tingkat-tingkatnya. Nah, ini kalau Jerman tuh ada levelnya, ada A1, A2, B1, B2 gitu ya. Syaratnya sampai C sekian. Nah, syaratnya untuk bisa kalian kuliah di Jerman itu kalian harus punya level untuk itu pemahaman bahasanya harus sampai B. Kalau dulu itu A2 itu sudah B1. Sekarang itu B1 kalau enggak B2 baru boleh. Ya, baru boleh ambil beasiswa ke Jerman. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini anak saya ternyata sudah sampai level B1. Ya, sudah mau masuk level B2 padahal dia belajar sendiri. Jadi, kemungkinan belajar sendiri itu sangat lebih besar. Terus kemudian dia juga sering lihat podcast-podcastnya orang-orang Jerman sampai akhirnya dia kemarin lomba nasional, lomba bahasa Jerman. Ya, juara berapa? Juara 1 anak saya. Juara 1 lomba Jerman, mah di situ ada natif, mas. Waktu nanya cerita ke saya ada natif, mah. Itu saya di depan orangnya cuek, diem gitu ya. Jadi dia itu disuruh cerita. Pertama dikasih amplopan atau disuruh milih nomor berapa gitu ya yang harus dia sampaikan. Anak saya ngambil nomor 1 misalnya. Nah, nomor 1 terus dibuka apa materi nomor 1 itu. Suruh cerita apa saja tentang masalah itu. Jadi misalnya disuruh tentang masalah ekonomi misalnya ya. Kita suruh cerita tentang masalah ekonomi di masyarakat itu seperti apa. Ya, tentang masalah ini ada terjadi COVID misalnya. COVID.
Nah, anak saya disuruh cerita ya tentang ini. Nah, kalau punya perbendaharaan kata, level-level itu juga menunjukkan banyak perbendaharaan katanya ya sama ini bisa berkomunikasi. Nah, terus kemudian dilawankan ya, dilawankan. Jadi ada si A sama si B dua-dua. Diberi masalah, suruh membuat percakapan. Ya, percakapan. Contohnya anak saya kemarin percakapan tentang mau ngasih kado sama temennya. Ya, nah suruh ngadu sama temennya. Tidak ada rekayasa, sama-sama tidak kenal. Ini anak saya berlawanan dengan orang Tangerang, anak Tangerang. Ya Tangerang itu ya kenalnya ya pada waktu berhadapan-hadapan secara online ini disuruh cerita tentang bagaimana cari kado ya percakapan kado gitu. Nah pertama kali kamu kena tak tanyain kamu mau ngadu apa enaknya ya gitu ya. Ini aja kita lihat apa hobinya. Nah kalau ada orang nggak punya ide untuk ngomong apa kan tidak bisa kayak gitu ya. Jadi udah hanya terjadi percakapan. Nah yang terakhir itu apa namanya disuruh tentang mengangkat tema gitu ya, mengangkat tema terus kemudian juga disuruh percakapan ya. Jadi babaknya banyak, babaknya mulai babak satu tes tulis ya, pilgan, terus yang kedua terus ada ini sampai ke kemarin babak final ya. Nah, babak final terus akhirnya anak saya juara satu gitu. Nah, itu tanpa belajar. Jadi makanya sekarang itu semua serba ada di internet. Kalian cari dengan Mbah Google itu mau cari apa gitu, silakan ya. Kalau kalian mau belajar tadi itu, mau belajar bagaimana cara orang apa namanya ngomong yang baik dan benar, enak ininya, itu kalian apa namanya mengamati aja podcast-podcast atau percakapan-percakapan dengan bahasa itu di internet ya. Contohnya tadi anak saya mengamati podcastnya orang-orang sesama orang Jerman gitu ya. Jadi sehingga dia jadi tahu gitu. Oke. Kayak contohnya podcastnya Dedi misalnya ya, ini kan berbahasa Indonesia contohnya. Ini kalau itu adalah membahas situasi internasional tapi dengan menggunakan bahasa Jerman ada, bahasa Inggris ada. Silakan kalian mencari ininya ya. YouTube-nya atau mencari di mananya ya. Oke, itu untuk menambah kemampuan kalian di bidang kalian ya supaya kalian memiliki talent yang banyak ya. Terus kemudian reparasi elektronik itu merupakan bagian yang analitis dan konvensional tipenya. Karya intelektual, perancang busana. Nah, ini adalah kalian juga bisa menjadi apa namanya tipe memiliki tipe konvensional atau analitis ini bisa menjadi contoh bidang usaha di sini. Perancang busana itu tidak harus merancang busananya gitu ya. Ini salah satu contoh. Tapi merancang yang lain ya kalau kalian misalnya merancang desain apa misalnya ya bisa jadi merupakan bagian dari merancang ya seperti itu. Oke. Nah, ini yang terakhir. Jadi ide usaha dari imitasi. Jadinya apa? Kalian meniru. Imitasi itu sama dengan meniru, tiruan, ya. Caranya apa? Tidak datang dari ide kalian, tapi pelajari bisnis yang sudah ada, yaitu cari kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Sudah ada, tapi kok masih banyak peminat ya, dan ternyata pelaku bisnisnya baru sedikit. Ya sudah, kalian boleh bergerak di sana. Itu imitasi. Kalian mengamati dulu ya. Terus kemudian mengkaji input dan output dari suatu bisnis. Ya. Dengan cara apa? Cari peluang pengadaan material yang lebih ekonomis. Jadi kalau misalnya orang ini jualan nilainya 100 misalnya, ya harganya 100 rupiah, kalian bisa menjual dengan harga ekonomis yaitu 99 misalnya ya atau berapa gitu kan orang sekarang berbaunya jual itu enggak mungkin bulatnya misalnya jual harganya 50.000 dia ngomongnya 49.000 ya atau dia jualnya 100.000 dia ngomongnya 99.100 atau 99.900 misalnya. Itu adalah harga-harga ekonomis. Nah, carilah peluang-peluang seperti itu ya yang bisa membawakan yang bisa ada usaha bisnis yang berhasil kalian contek ya. Kemudian kalian cari peluang pasar yang belum terpenuhi, terus pengadaan material yang lebih ekonomis harganya mungkin kalian bisa diturunkan, ambil untung sedikit saja tapi volumenya banyak kayak gitu. Terus bisa juga merupakan peluang pengolahan limbah produksi. Ya kan sekarang kayak contohnya misalnya kalian mungkin pernah berpikir sekarang ini orang pakai masker ya. Ini saya di ruangan sendiri ya, jadi saya tidak pakai masker apa namanya di kelas sendirian.
Nah, itu bisa aja kalian berpikir bahwa iya ya, sekarang kan orang semua setiap hari ganti masker atau bahkan 2 jam sekali masker harus ganti. Nah, bagaimana caranya? Limbahnya banyak sekali. Nah, kalau kalian punya ide, mungkin si limbah masker tadi bisa jadikan apa gitu ya? Bisa diolah apa? Contohnya misalnya sekarang pemulung. Kalian tahu ya pemulung-pemulung. Pemulung itu ada yang mengumpulkan yang pemulung plastik aja, dia mengumpulkan plastik-plastik. Atau dia mengumpulkan kertas-kertas. Nah, itu ternyata ada pengepulnya. Ya, pengepul itu adalah pengumpul dari pengepul daripada pemulung-pemulung tadi. Jadi kalau dia punya plastik gitu ya, plastik, ternyata plastik itu diolah kembali untuk menjadi bahan yang lain. Kalau masih bagus hasilnya, itu menjadi biji plastik yang kecil-kecil itu ya. Nah, biji plastik itu bisa dipakai untuk semua produk orang yang mau membuat produk plastik kayak Mas Pion dan lain-lain itu ya. Itu semua asalnya dari biji plastik. Ya, terus kemudian nanti dia apa? Dipanasi sehingga jadinya mencair terus jadi bentuk jadi yang lain-lain ya, makanya kenapa kok plastik itu diolah lagi. Kalau plastiknya sudah jelek gitu ya, sudah ini masuk limbah, maka dibuatlah tas kresek lagi. Jadi makanya ada tas kresek yang murah banget gitu ya, yang kresek-kreseknya bau gitu ya Mas, sudah bau. Nah, itu merupakan sudah dari limbah kesekian. Ya, dari limbah produksi yang kesekian itu diolah lagi. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kalian bisa saja mengolah tadi itu peluang pengolahan limbah produksi kalian menjadi pengepul untuk diserahkan pada orang lain lagi. Contohnya misalnya lagi sekarang, kalian tahu enggak? Minyak goreng, ya. Minyak goreng itu juga ada level-levelnya, ya. Jadi misalnya sekarang pabrik sebuah pabrik minyak gitu ya, di daerah Rumput itu ada. Nah, level yang tertinggi gitu ya, level yang tertinggi yang masih jernih. Nah, maka itu dijual menjadi minyak merek A misalnya ya, merek A dijual dengan harga sekian per liternya. Nah, itu apa namanya sampai bisa diminum atau sampai bisa di ini. Itu memang benar-benar dari jernih. Nah, biasanya dia lebih mahal. Kalau kalian beli minyak-minyak dalam botol yang apa namanya? Minyak juga sih. Dalam botol beling bukan yang plastik atau ini. Itu sebenarnya sama-sama minyak yang kalian sama-sama yang lain tapi levelnya level yang jernih, yang paling jernih. Nanti level berikutnya lagi menjadi level sekian gitu ya. Ya minyak-minyak goreng yang ini di levelnya lagi. Jadi kan cairan itu kan ada ininya kan, endapannya kan, mengendap yang paling atas pasti yang jernih kan. Nah, sampai di akhir di bawah itu ada minyak sebagai minyak curah. Ngerti minyak curah? Yaitu minyak yang dijual galonan itu loh, yang sekian satu galon 25 liter, 20 liter atau 5 literan kayak gitu ya. Nah, itu diambilkan dari yang level yang agak rendah. Ya, seperti itu. Nah, begitu ketika digoreng, dipakai untuk goreng ya, diolah untuk masak gitu. Nah, ternyata akhirnya jadi jelantah. Kalian tahu jelantah? Samuel tahu enggak jelantah itu apa? Ini istilah orang Jawa. Halo? Siapa yang tahu jelantah? Jelantah itu adalah minyak bekas penggorengan ya, yang sudah warnanya hitam gitu loh. Itu jelantah. Nah, itu pun juga ada orang yang jadi pengepul. Coba bayangkan pengepul ya. Nah, terus contohnya juga orang-orang yang menjual apa namanya gorengan pinggir jalan. Itu kadang-kadang bekerja sama apa namanya McDonald, KFC dan lain-lain itu bekas minyaknya goreng mereka itu dibeli. Ada yang membeli seperti itu, ya. Nah, kayak gitu-gitu sampai akhirnya minyak itu hitam masih jadi pengepul atau bahkan oli-oli bekas mobil itu oli-oli itu masih ada pengepul untuk dijernihkan kembali. Coba orang Indonesia itu kreatif banget. Limbah itu diolah lagi. Ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi ide usaha dari imitasi itu silakan kalian lakukan gitu ya dari bisnis-bisnis yang sudah ada. Oke. Berikutnya adalah menganalisa tren populasi dan data demografi. Misalnya kelompok umur yang sedang berkembang kebutuhannya seperti apa gitu ya. Jadi kalian kalau mau meluncurkan produknya cocok dengan usia berapa gitu ya, disesuaikanlah dengan data demografi dan tren populasinya ya. Itu ditirunya seperti itu. Terus kemudian juga kalian lihat trennya kalau lagi tren ekonomi, maka misalnya adalah apa? Kepedulian terhadap lingkungan yang meningkat.
gitu, tren ekonomi kayak apa. Nah, sehingga hasil dari ide usaha imitasi ini apa? Kalian lakukan peniruan, ya, meniru, kemudian memodifikasi menjadi 4P. Caranya apa? Kalian lihat ya place-nya di mana. Ya, kalian nanti misalnya dibuka usaha, usahanya di mana. Kan kita mau meniru, ya. Kita mau jualan di tempat mana, place. Kemudian price, harganya, ya. Harganya kondisikan. Kalau sana lebih mahal, nah kalian turunkan gitu ya. Atau sana turun, padahal kalian di sini di daerah sini banyak membutuhkan, ya naikkan. Jadi sesuaikan, ya. Kalian belajar bagaimana mencari place, bagaimana mengatur price, sama produknya seperti apa. Kalau memang produknya itu adalah produk yang meniru, ya, meniru tadi, ya kalian mungkin memodifikasinya dulu, ya. Terus kemudian promosi, ya. Nah, promosi ini adalah langkah terakhir untuk mendapatkan keuntungan, ya. Kalian lakukan promosi, misalnya kayak kenapa kok ada iklan? Kenapa? Supaya iklan itu tujuannya kan untuk mempromosikan produk yang ada, ya. Jadi kalau semakin banyak gencar promosi di masyarakat, yang memang biayanya akan jadi mahal, tapi kalau kembalinya akan menjadi ini apa namanya menjadi banyak, ya, ya kenapa tidak gitu. Apalagi kalau pesaingnya banyak, kan pasti promosinya besar-besaran. Kayak Unilever itu. Unilever itu kan banyak sekali produknya, mulai produk di kamar mandi, ya, sampo, sabun, dan lain-lain, ya, sikat gigi, pasta gigi, semuanya. Itu kalau tidak dipromosikan dia akan kalah sama Wing, karena Unilever sama Wing itu adalah memiliki produk yang sama. Tapi biasanya Unilever sama Wing itu bersaing pada kualitas. Si Wing mengambil second level, ya, jadi level yang bawahnya Unilever. Jadi Unilever adalah barang-barang yang lebih levelnya ke atas gitu ya. Barang-barangnya lebih mahal. Nah, Wing ini pinter, dia ngambil selanya. Kalau dia menyiptakan Rinso, ya, dia menciptakan daya. Kalau ini menciptakan apa namanya attack gitu ya, nah dia menciptakan bawahnya. Ini menciptakan doni, ini menciptakan ini, nah, kayak gitu. Untuk urusan yang apa namanya tadi baju, ya, apa namanya cara apa namanya sabun cuci dan ininya apa namanya pewanginya, ya. Nah, itu perusahaan-perusahaan itu memang dia sudah membuat segmen dengan jelas, ya, seperti itu. Oke, nah silakan kalian melakukan modifikasi, meniru dari apa yang sudah ada dan sesuaikan dengan panggilan jiwa, itu yang terutama, ya, seperti itu. Oke. Nah, bagaimana memotivasi 4P? Yaitu yang kalian lakukan adalah pertama bertanya, apa yang diinginkan konsumen sih? Konsumen tuh pengen apa sih gitu ya? Ketika kalian memodifikasi tadi. Jadi misalnya, oh konsumen menginginkan harga murah, ya price-nya yang dimodifikasi. Seperti itu, ya. Bagaimana cara memuaskan konsumen? Nah, produknya yang dimodifikasi gitu ya, atau promosinya yang ini mungkin ada promosi yang sekarang lagi bulan promosi, ada diskon sekian persen. Nah, itu cara untuk memuaskan konsumen. Apakah cara terbaik untuk memuaskan konsumen? Ya kalian modifikasi 4P dengan dilihat kondisinya. Keinginannya masyarakat apa, kemudian ada gap yang terjadi di sana sehingga ada solusi kalian yang bisa menanganinya, ya. Maka dari gap sedih itu muncul emoticon yang happy. Nah, seperti itu. Oke, itu cara memodifikasi dari 4P ya. Sehingga apa hubungannya tadi itu tipe-tipe tadi kreativitas, ide dan peluang. Maka kalau kalian biasanya memiliki sebuah kreativitas gitu ya, sehingga akan menimbulkan sebuah ide gitu ya, ada mencari gagasan dan ide tadi itu, maka terciptalah peluang usaha yang baik. Ya, itulah ide dasar dari materi ini, yaitu mencari gagasan usaha. Ya, cocokkan dengan usaha kalian. Nah, sekarang bagaimana cara menilai ide kalian, apakah sudah tepat atau belum? Ya, ada 4 cara untuk menilai apakah sebuah ide merupakan peluang yang baik. Yang pertama adalah nilai lihatlah pasarnya. Jumlah konsumen potensialnya bagaimana, kalian mendapatkan margin keuntungannya seperti apa. Ya, setelah itu potensi pertumbuhan pasarnya seperti apa? Itu, ya. Proyeksi peningkatan jumlah konsumen, apakah ada sustainable competitive advantage, ya. Bagaimana keuntungan yang kompetitif itu berlanjut. Nah, itu harus kalian pikirkan juga. Terus biayanya,
Bagaimana mencari biaya bahan baku? Ya tadi itu, maka ada second opinion untuk mencari bahan baku. Yang semula berkualitas, kalian turunkan kualitasnya lebih rendah, tapi produknya sama, misalnya kayak gitu. Atau tenaga kerjanya, biaya tenaga kerja, itu kan juga mahal juga gitu ya. Kalian juga harus diperhitungkan, dinilai ininya. Terus kemudian bagaimana mendistribusikannya, ya seperti itu, menyalurkannya. Oke. Terus kalian juga harus memikirkan resikonya, ya. Tingkat persaingan, fluktuasi permintaan waktu untuk menghasilkan profit itu merupakan resiko yang harus kalian lihat. Kalau persaingannya tinggi gitu ya, ya kalian lakukan persaingan yang sehat ya. Tingkat persaingannya bagaimana? Kalau ternyata persaingannya tidak begitu ketat ya sudah kalian harus mempersiapkan dengan baik ya. Terus kalau ada terjadi permintaan biasanya apa? Kalau secara ekonomi di pasar, semakin banyak permintaan maka semakin mahal harga produk tersebut. Nah, itu tergantung pada fluktuasi permintaannya. Jadi kalau sekarang kalian menciptakan dengan harga terus flat gitu ya, nah kalian nanti tidak masuk ketika kalian harganya semua murah, kalian tetap flat, ya tidak laku. Atau kalau kalian misalnya sekarang harganya sekarang naik semua, kalian tetap harga rendah, ya tidak masuk juga, kalian rugi nanti. Tidak bisa pulaan kembali. Ya, jadi fluktuasi. Nah, waktu untuk menghasilkan profit, ya itu tadi kalian harus lihat kondisinya kapan dinaikkan, kapan diturunkan, kapan aman-aman saja. Ya, itu harus pinter-pinter punya insting. Ya, gitu. Oke. Tip praktis sebagai terakhir dari materi ini, carilah ide bisnis dengan satu, sering menghadiri pameran perdagangan dan investasi. Apakah sekarang ini? Iya, kalian banyak sekali undangan-undangan investasi berkeliaran ya di dalam baik itu YouTube maupun di mana-mana itu banyak sekali. Jadi online untuk umum gitu ya itu banyak sekali. Jadi kalian sering-sering bukan menghadiri tapi ya istilahnya menonton atau ya istilahnya hadir sih, baik hadir secara online atau tidak online gitu ya. Itu kalian supaya apa? Supaya membuka ide bisnis yang lain. Atau bisa juga mempunyai ide untuk membuat jaringan baru. Atau punya ide yang lagi untuk apa tadi? Punya pertemanan atau punya kerjasama dengan ini. Ya, bisa bergabung di sana. Gitu. Oke. Berikutnya adalah mempelajari keahlian tenaga kerja lokal, supaya kalian tahu nanti tenaga kerja lokal itu biayanya berapa. Ya, kalau tenaga kerja yang interlokal atau internasional gitu, itu kira-kira harganya berapa itu supaya kalian jadinya tahu ya ketika nanti benar-benar mengambil produk tersebut. Terus melakukan investigasi materi lokal dan sumber daya yang lain, itu juga diperlukan materinya. Terus kemudian mengkaji peluang substitusi produk impor. Ya, seperti itu. Jadi kalau memang produknya tidak tersedia, kalian harus ambil impor dari orang lain, ya apa boleh buat. Maka di sini kalian apakah bisa disubstitusi, digantikan enggak produk impor tersebut dengan produk lain gitu misalnya. Ya, atau misalnya sekarang kalian harus pakai kulit gitu ya, kulit. Nah, kulit itu kan mahal gitu ya. Nah, coba diganti dengan sedikit kulitnya itu semi-semi plastik gitu misalnya, atau tiruan gitu ya. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Oke. Nah, itulah mencari ide-ide bisnis supaya kalian dari sini bisa mengambil ilmu untuk dipakai di kemampuan kalian dalam berwirausaha. Ya, ada quotation yaitu ketika satu pintu tertutup, maka pintu lain masih terbuka. Jadi jangan terpuruk pada pintu tersebut. Ya, namun kita seringkali terpaku menyesali pintu yang tertutup itu hingga tidak bisa melihat pintu lain yang terbuka bagi kita. Anggaplah pintu yang tertutup itu berarti kalian bukan atau tidak cocok di sana. Carilah pintu lain ya, carilah kesempatan lain. Pintu itu di sini sama aja dengan kesempatan ya. Carilah kesempatan lain karena siapa tahu kesempatan lain itu terbuka bagi Anda dan malah cocok di sana. Seperti itu. Oke. Itu quotation-nya dari Alexander Graham Bell. Teruslah maju dengan ide-ide cemerlang. Ya. Silakan, ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum ada. Yang lain? Silakan, jangan malu bertanya. Atau mumpung di sini silakan banyak bertanya. Ya.
Oke. Tidak ada yang bertanya, berarti kalau tidak ada yang bertanya untuk materi kuliah yang minggu tapi kita habis ini nyambung ya. Minggu yang pengganti kemarin itu saya anggap selesai. Kalian semoga materi yang dipelajari minggu ini bisa memberikan wawasan buat kalian ya. Terima kasih.